Ya, smart listener membaca adalah proses belajar bagi seseorang. Berbagai penelitian memperlihatkan kebiasaan membaca, bacaan bermutu, berkontribusi terhadap kecerdasan seseorang. Nah, smart listener, budaya literasi membaca ini bukan hal yang mudah ya. Tentu butuh kesadaran dan juga semangat untuk membawa perubahan. Nah, smart listener, untuk siang hari ini kita kembali berbincang bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya menyapa di sini ada Bapak Andi Patiware, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Gimana kabar, Tak? Alhamdulillah, Bebe. Iya. Ya, dan Smart Listener, untuk hari ini kita ada di spesial program hari ini bersama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kita membahas mengenai giatkan literasi baca di era digital. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di sini, Smart Listener, dengan tema kita untuk siang hari ini. Silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, uh, saya sebutnya Pak Andi Patewara gitu ya. Siap, siap. Ya. Pak Andi, ini kalau kita berbincang ya mengenai giatkan literasi baca di era digital ya, ini menjadi kewenangan Bapak ya di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Tapi sebelumnya nih Pak Andi mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan dulu Pak untuk fungsi dan tugas dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak. Yang pertama-tama mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sudah diundang pada siang hari ini. Terus mungkin saya memperkenalkan langsung saja. Iya. Ya, nama saya Andi Patiware. Sebagai informasi juga Mbak, sebelum kami dilantik di perpustakaan, kami di Dinas Pemuda dan Olahraga. Baru sebulan di Dinas Perpustakaan. Jadi ada dua perbedaan gambaran lokasi pekerjaan lah. Adaptasinya seperti apa Pak? Jadi yang awalnya mengurusi menyangkut masalah olahraga dan pemuda, sekarang ya kami masuk ke circle dalam artian perpustakaan. Ya, pemahaman saya kemarin, saya rasa sebagian besar juga masyarakat kalau mengingat atau membaca perpustakaan pasti di dalam kepalanya kita itu hanya membaca, datang ke perpustakaan. Setelah kami sebulan, ya kami ada gambaran-gambaran. Gini loh perpustakaan. Asik juga ini perpustakaan. Ya banyaklah program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung oleh masyarakat. Kami juga melihat bahwasanya perpustakaan ini bisa dikatakan ya vital juga di suatu pemerintahan. Karena tugasnya mereka itu ya bagaimana salah satunya memberikan pencerdasan lah ke masyarakatnya kita, baik itu dari segi usia dini sampai ke mungkin usia yang lanjut lagi. Ya, kami melihat perpustakaan yang tadi kami sampaikan besar andilnya bila mana antara pemerintah lewat dinas perpustakaan, komponen-komponen masyarakat, organisasi masyarakat, terus beberapa pihak-pihak swasta bisa berkolaborasi. Saya rasa kami bisa menciptakan embrio-embrio masyarakat ke depannya itu bisa lebih cerdas lewat literasi itu. Oke, Pak Andi Patiware, kalau melihat lagi ya untuk fungsi dan tugas dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, itu ada banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bagaimana bisa meningkatkan budaya minat baca dari masyarakat begitu ya. Tapi kalau dilihat lagi ini ya Pak, untuk budaya ataupun kebiasaan membaca untuk saat ini secara umum nih ya, kalau seorang Pak Andi Patiware melihat sendiri itu seperti apa? Tadi ada hubungannya yang saya sampaikan yang kami sampaikan bahwasanya kemarin itu pribadi Ya, melihat perpustakaan ini
pasti ini kerjanya cuman ini. Ya sama juga kembali dengan membaca. Ya apa susahnya sih membaca? Iya, Ya, iya. tapi kan kembali kami sampaikan membaca itu suatu hal yang ataupun bisa dikatakan budaya. Iya, kalau kita sudah membiasakan membaca segala sesuatu lah. Kami sebutkan ini secara universal. Ya, pasti secara tidak langsung itu memberikan pengetahuan. Belum lagi pasti akan menambah ilmu-ilmu dalam artian kosakata Iya, yang kita iya. bisa dapatkan, sehingga ini bisa menjadi dasar person kita itu untuk bisa lebih produktif, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pastinya hal-hal yang positif. Oke, jadi itu ya Pak, untuk bagaimana menanamkan kebiasaan untuk budaya membaca ini. Nah, kalau dari Pak Andi Patiwara sendiri melihat ya, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan untuk saat ini Pak, untuk membiasakan ya untuk budaya membaca ini, apalagi di era digital seperti saat ini Pak Andi? Pasti kalau kami melihat perlunya mungkin pemerintah lewat dinas perpustakaan itu lewat kebijakan-kebijakan Iya. intervensi bagaimana membiasakan pastinya di usia dini ya, usia dini Iya. kami katakan intervensi. Harus ada sedikit paksaan, ada paksaan Iya. untuk bagaimana anak-anaknya gitu tuh bisa lebih Disiplin gitu ya, Pak? disiplin, mempunyai budaya baca. Yang kami sampaikan intervensi ya kami lihat lewat kebijakan-kebijakan. Ada bisa dikatakan ada kayak kegiatan ekstrakurikuler begitu ya, diwajibkan Iya, iya. jadwal-jadwal ini anak-anaknya gitu harus membaca gitu. Iya, Iya, jadi kami dari dinas perpustakaan hanya memberikan support ataupun memberikan support lewat sarana-sarana kayak koleksi buku. Oh gitu, Iya, Pak. kita untuk Oke. memperbanyak lagi, iya, sehingga banyak pilihan-pilihan Oke, dari iya. anak-anaknya kita. Terus di sisi lain juga yang tadi kami sampaikan harus ada intervensi kebijakan-kebijakan, bisalah kata kasarnya ada sedikit paksaan. Kami sering sampaikan seperti itu ya, itu bukan hal suatu permasalahan yang bagaimana, karena ini untuk demi kebaikannya mereka juga. Oke. Iya. Jadi memang untuk menanamkan budaya membaca ini memang sebaiknya sejak anak Ya, itu betul ya. sejak usia dini Usia gitu dini. ya. Oke. Nah, tadi seperti diinformasikan juga Pak dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya, untuk bagaimana membiasakan ataupun budaya membaca ini. Nah, tentu ada strategi yang dilakukan ya Pak di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, sejauh ini apa sih yang sebelumnya dan saat ini dilakukan Pak Andi? Ya, jadi sedikit informasi juga Mbak, di Dinas Perpustakaan itu ada 3 bidang. Ya, bidang pemberdayaan perpustakaan, terus koleksi serta pelayanan. Ya, ini menjadi satu kesatuan bagaimana hadirnya Dinas Perpustakaan untuk mengelola dan membina perpustakaan-perpustakaan, baik itu perpustakaan tingkat kota, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, serta perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah. Iya. Ya, yang ini yang kita kombinkan dulu. Iya. Terus lewat program dan kegiatan. Iya, kami juga ada yang tadi kami sudah cerita, itu perpustakaan keliling. Iya. Iya, jadi ada armada ataupun mobilnya kita itu yang sudah dibentuk menjadi kayak perpustakaan mobile. Ya. Iya. Itu diperuntukkan untuk mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin belum aktif ya mempunyai perpustakaannya, Pak. Iya. sehingga kita dropping ke situ. Oh, begitu. Kemarin juga kami sudah menjajaki pembicaraan lewat teman-teman Telkomsel, dan alhamdulillah sepertinya disetujui kolaborasi antara ada kerjasama gitu, Pak. Jadi mereka akan memfasilitasi wifi gratis. Oh Iya, wifi gratis. Tujuannya kita, sasarannya kita kan kalau ke anak-anak SD itu pasti ada
orang tuanya yang antar, Iya, ya heeh. kurang lebih lah seperti itu. Mhm. Ataupun yang berkegiatan di sekitar sekolah itu dia bisa kan setidaknya ada ketertarikan, oh di sini ada wifi. Mhm. Ah, Mhm. dia ada di situ, terus mungkin itu kita arahkan bahwasanya di sekarang ini ada Mhm. aplikasi tidak harus meminjam buku langsung Mhm. baca di sini lewat Oke. HP juga sudah bisa. E-book gitu Iya, ya. e-book. Mhm. Oke, jadi itu ya salah satu hal yang Ya, menjadi penarik gitu ya Pak, untuk bagaimana dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk bisa meningkatkan minat baca ya. ya, khususnya untuk anak usia sekolah ya. Nah, eh, kalau untuk perpustakaan sendiri Pak, itu kan untuk perpustakaan mobile ya, yang di sekolah-sekolah ya. Sebenarnya untuk perpustakaan jenis perpustakaan di Makassar itu ada berapa macam Pak? Kalau yang perpustakaan ada perpustakaan umum itu tingkat kota, terus khusus juga ada, Mhm. serta perpustakaan yang ada di 15 kecamatan. 15 kecamatan. Plus yang di sekolah SD maupun SMP. Mhm. Tapi untuk yang perpustakaan yang di Makassar itu di mana saja Pak? Kalau yang perpustakaan umum itu Yang ada di Lamadu Keleng itu ya, Oh, yang Jalan Lamadu Datu Keleng Museng, itu iya. ya. Di Ya. situ bisa berkunjung ke situ. Mhm. Terus kalau perpustakaan khusus itu ada di Balai Kota ini sementara. Mhm. Dan insya Allah juga nanti di bangunan yang baru dibangun ini di Taman Macan, Mall Pelayanan Publik, di situ ada space untuk perpustakaan. Yang ini nanti yang kami akan bahasakan, karena sebelumnya kami sudah ada pembicaraan Komjen Amerika perwakilan, Oke. ada bentuk kerjasama. Jadi mereka mau buat suatu corner gitu. Kami hanya menyiapkan space Tempat ya. tempat. Tadi kami sudah komunikasi ulang, katanya hari Senin baru kita rapat dengan pimpinannya mereka. Kami juga sudah melaporkan ke tingkat pimpinan, pimpinan dalam hal ini Bapak Wali menyambut baik hal yang seperti itu. Ya, beliau menyampaikan, ya sampaikan nanti kita siapkan di mall yang baru nanti ini yang di Taman Macan. Oke, ya. Itu ada beberapa hal ya yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya. Jadi menggandeng pihak swasta juga gitu ya Pak ya. Betul ya. Oh, yang tadi itu yang sama Telkomsel. Ada pihak lain lagi yang dilibatkan Kalau Pak? pihak lain kan saya baru bagaimana sebulan bisa? nih. Oh iya. Kemarin memang waktu saya Benar-benar, masuk, ya. kami meminta ke setiap bidang untuk memaparkan program dan kegiatannya. Kami melihat ya kalau program di tahun ini kita jalankan ini, kalau mau lebih maksimal lagi, outputnya itu kena betul, positif betul, ya kami sampaikan di setiap bidang, ya bisa dikatakan bentuk perintah. Bagaimana teman-teman bidang ini tidak hanya mengandalkan ataupun menjalankan program yang sudah ada, tapi membangun selain inovasi, membangun relasi, kolaborasi bersama pihak-pihak eksternal. Apakah itu program baru ataukah program yang sudah ada itu kita kombinasikan biar gaungnya lebih besar, sehingga dampak ke masyarakat itu bisa lebih positif ya. Kalau tadi seperti diinformasikan ya, jadi ada beberapa program gitu ya yang sudah ada sebelumnya. Terus itu di Pak Andi Patewara ini sebagai kepala dinas ya dari Perpustakaan Kota Makassar. Kira-kira ada Pak yang program dari yang sudah berjalan sebelumnya itu akan dilanjutkan kembali Pak? Oh iya, ada beberapa contoh tadi misalnya, ya kayak yang itu perpustakaan keliling, terus dongkelor. Dongkelor ini pendongeng. Jadi kami juga punya pendongeng, Bu. Oh iya, itu bagaimana Pak? Jadi kami juga pendongeng. Makanya tadi kami sampaikan rupanya perpustakaan ini tidak hanya melulu hanya membaca, enggak. Itu sudah mungkin dengan perkembangan zaman dia sudah dibuat modern gitu betul Pak. Ya, betul, dibuat modern. Jadi anak-anak itu tidak tertarik gitu kan. Kami melihat, apalagi kemarin kami ke Jakarta lewat Pusnas, wah keren nih perpusnya, karena di sana kami melihat ada space untuk studio untuk nonton, terus dibedakan antara space untuk betul-betul membaca tanpa ada gangguan, terus disiapkan ruang diskusi, ada podcast, wah ini keren. Dibuat modern gitu Pak. Modern dia, biar lebih
masyarakat lebih tertarik untuk datang ke perpustakaan. Yang tadi yang menyinggung pendongeng, Ya, itu gimana Pak ya. untuk konsepnya? Jadi pendongeng ini setiap tahunnya juga kami adakan pemilihan, ya pemilihan pendongeng itu ada regenerasi lah. Ya. Iya, di pendongeng juga ini ada beberapa kriteria. Kami mendapat informasi juga pada pendongeng yang dari tahun-tahun berapa ya dimulai itu sudah ada ke tingkat nasional. Iya, jadi pendongeng ini bisa memberikan edukasi, ya Sosialisasi juga gitu Pak ya. sosialisasi, terus bagaimana pengembangan budayanya kita, itu khusus untuk anak-anak, untuk usia dini lah. Terus dampak yang dirasakan pendongeng juga ini setelah ada di perpustakaan itu bagus juga Mbak. Secara mungkin adanya panggilan-panggilan ke luar, iya. Mereka lebih dikenal gitu. Betul, lebih dikenal. Sehingga ada saling menguntungkan lah. Ada efek, ada manfaatnya gitu Pak ya. Oke, baik. Itu ya Smart Listener, kita masih lanjut lagi sebentar dan kita break dulu ya untuk sesaat. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih di special program talk show ya, bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, masih bersama dengan Bapak Andi Patiwara. Baik, kita masih lanjut lagi ya, giatkan literasi baca di era digital. Untuk Anda juga nih yang pengen berinteraksi bersama kami, langsung aja WhatsApp ya di 0811461011. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Ada Bapak Andi Patiwara yang akan langsung menjawab ya pertanyaan Anda tentunya. Baik, ini ada pertanyaan ya dari live chat kami nih Pak Andi. Mau nanya nih, untuk ke perpustakaan apakah harus jadi member dulu? Apakah ada syarat untuk kami nih anak-anak SMA untuk ke perpustakaan? Ya, jadi terima kasih sudah ada pertanyaan dari Pak Arya ya. Pak Arya. Jadi kalau untuk ke perpustakaan itu enggak perlu ada member. Cuman kalau member kelebihan kalau member itu bisa meminjam buku. Tapi kalau untuk ke perpustakaan itu enggak harus menjadi member. Jadi bisa langsung saja. Bisa. Oh gitu ya. Iya. Jadi kesempatan juga ya bagus juga ya. Kami menyampaikan ke masyarakat ya, ayo kita ke perpustakaan. Iya dong. Kalau pas mau masuk weekend ya cocok. Iya, betul. Tapi kalau pas weekend tetap buka nggak sih? Kalau weekend ya tetap buka. Tetap buka. Iya. Karena biasanya kalau yang ada beberapa perpustakaan pada saat weekend itu biasanya tutup gitu ya. Oh iya. Tapi ini tetap buka ya Pak. Karena biasanya nih ya pengennya kalau yang misalnya ya bapak ibu yang bekerja ya pada saat untuk quality time itu kan ya nggak harus ke mana gitu ya, apalagi kalau sekarang ini kan musim hujan gitu kan Pak, ya bisa aja kan langsung ke perpustakaan gitu kan ngajakin anak-anak. Kami juga sementara lagi ini masih pembahasan. Iya. Sekarang kan yang lebih produktif ataupun yang lebih banyak bergerak itu Gen Z ya. Gen Z. Dunianya mereka itu lain dengan dunia kita, sehingga kalau ingin kita mau menarik perhatian ke Gen Z ya perlunya ada kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan dunianya mereka. Ya, dalam artian begini, kami sementara membahas apakah baik itu secara aturan atau secara mungkin hal-hal yang teknis, berkolaborasi dengan mungkin kafe gitu, kafe atau kafe lah. Bentuk kerjasama itu kami diberikan space, space di kafe itu untuk dibuat semacam perpustakaan mini lah. Jadi para pengunjung yang mungkin datang mengerjakan tugas atau punya
punya pilihan lah, Mhm, iya mhm. pilihan untuk datang ke situ. Secara tidak langsung itu membantu juga dari segi pencapaian kinerjanya kami. Ya Mhm, karena kami mhm. juga dituntut bagaimana kegemaran membaca di suatu daerah itu bisa Meningkat Pak ya? meningkat, iya Meningkat bisa ya. tinggi pastinya. Yang tadi kami sampaikan ada pendekatan ke Oh, seperti itu Pak ya ya. generasi lewat uh, strategi lah. Uh, Strategi ya. Indikatornya itu Pak ya. Ada penilaian ya untuk peningkatan ya gemar memang membaca kami dari ya masyarakat gitu Pak. Nah, itu ya kalau semuanya memang ada pihak yang diajak kerjasama gitu kan, jadi istilahnya masyarakat yang datang ke kafe tersebut itu bisa betul bisa membaca dan selain membaca juga itu kan bisa lebih rileks ya karena betul bisa mendengarkan musik juga ya sambil makan ngopi minum gitu ya kopi dibuat bener-bener tempat apa lebih lebih ya lebih nyaman gitu nyaman ya Pak. cozy. Lebih cozy ya. Oke. Nah, tadi ya ada beberapa strategi juga dan ada beberapa program ya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Andi Pateware. Selain program yang apa tadi Pak, yang down calor gitu ya, Ya yang down Don calor, Kelor ya. apalagi program selanjutnya Pak? Yang tadi Hmm. itu ada Gade-Gade Pustaka. Nah itu seperti Ini apa? hasil kerjasama dengan pihak Telkomsel. Kami dalam pertemuan terakhir itu setidaknya kalau bisa ada penambahan armada lah. Mhm. Iya, ataukah nanti kami lewat pengadaannya kami lewat Mhm. anggaran kami bisa adakan. Jadi mereka dia itu kayak kayak gerobak Mbak. Ya Iya, gerobak iya. ada 3 situ, ada 3 kayak Mhm. apa petak-petak di dalam satu gerobak itu ada untuk buku, Mhm. terus ada apa untuk jualan-jualan UKM-nya Oh gitu oleh ya, setempat. gade-gade Natawa ya, betul Gitu. betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Mhm. Kemarin sasarannya itu di lorong-lorong, Di lorong-lorong tapi tahun Pak. ini kami sampaikan ke bidang yang menangani, Mhm. bisa enggak itu kami taruh di tempat umum, Hmm. space publik lah. Iya, iya. Iya, Mhm. lewat kebijakannya saya itu bisa enggak kalau secara aturan tidak ada ya yang melarang ya kenapa Mhm. tidak, lebih Mhm. lebih Mhm. asik gitu. Iya. Tidak Mhm. ada space publik apakah di taman Mhm. ataukah contoh di Tempat-tempat Anjungan publik Pantai ya. Iya, Losari. iya. Benar-benar Kan Pak. lumayan. Mhm. Iya, Mhm. program jalan dalam artian kita siapkan masyarakat Mhm. lebih fleksibel ya, terus ada di situ jualan-jualan. Iya. Ah, Bisa apa? Bisa sambil membaca kan iya, sambil ngunyah juga ngopi, toh Pak ngunyah ya. ngopi terus Iya. wifi. Iya. Ah, Biasanya kalau ke Anjungan toh Pak, biasanya orang yang nggak tahu mau kemana ini toh betul Pak, ya ya ya. ngajakin anaknya gitu kan, Ah, keluarga gitu kan, mau selain ke mall gitu toh Pak, apalagi kalau tanggal tua. Ini ah, jadi pilihan yang tepat ya siap siap. Pak, untuk bisa apa, ada edukasi juga pembelajaran Ya. untuk anak-anak ya. Oke. Nah, itu ya selain Gade ya Pak, Gade perpustakaan, kemudian untuk perpustakaan digital itu ada juga Pak. Iya lewat kami juga punya aplikasi. Hmm. Ini sementara pengembangan secara sempurna ya kita Iya. kembangkan biar lebih bagus baik Mhm. dari segi tampilan terus Mhm. fitur-fitur di aplikasi itu sendiri Mhm. untuk memudahkan masyarakat lah. Iya. Iya masyarakat. Kami juga sampaikan ya perlu juga karena di media baik itu di media sosial maupun aplikasi harus disesuaikan apa ya dengan kayak desain-desainnya itu ya, Mhm. desain-desainnya yang menarik lah. Yang menarik Iya, Pak. yang tadinya masyarakat itu tidak tidak apa ya, tidak menarik untuk membuka Mhm. karena desainnya seperti itu tuh. Ya setidaknya mereka buka dulu. Mereka buka Iya dulu mereka ya. dulu, Mhm. mereka buka sehingga kami perlu ada desain-desainnya. Kami sudah sampaikan ke tim. Mhm. Begitupun dengan media sosial. Mhm. Ya, bagaimana media sosialnya Dinas perpustakaan ini perpustakaan ini. semacam ada komunikasi gitu. Mhm. Ya, komunikasi dengan para netizen lah, Netizen ya. netizen. Mhm. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ditunggu ya untuk masukannya. Iya. Jadi untuk masyarakat juga yang ingin mengetahui ya untuk kegiatan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu seperti apa nih Pak? Kenapa? Untuk masyarakat yang ingin mengetahui juga Oh, nih Pak, seperti apa kegiatan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, ada sosial media yang bisa dikunjungi gitu ya Pak? ada ya. Jadi baik di Instagram, Facebook, Mhm.
TikTok juga, Oh ya. ada Mitawa Jadi di ya. situ ada Heeh. kegiatan-kegiatan, ya Mhm. kegiatan Mhm. seluruh kegiatan perpustakaan, terus informasi-informasi Mhm. Mhm. yang tadi kami sampaikan. Setelah kami masuk, kami evaluasi selama Mhm. sebulan, Mhm. ada beberapa perubahan lah, Oke. baik itu dari segi logo, Mhm. logonya Ada dari transformasi gitu ya Pak ya, ada ada perubahan biar pembentukan. lebih fresh lah. Oke. Terus dari postingan-postingan upload ke media sosial itu kami Mhm. coba atur lah, coba Mhm. atur yang tadi kami sampaikan, ada bentuk komunikasi, Mhm. iya, Mhm. lewat media sosial ke masyarakat. Oke. Pak bisa lebih dekat lagi dengan oke, ya, dengan mic-nya. Oke. Jadi itu Pak ya, jadi untuk masyarakat juga nih smart listener yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan dari, Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu bisa mengunjungi sosial medianya ya, Ya, website-nya ya. Oke. Nah, tadi seperti diinformasikan juga ada banyak program, ada banyak strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, selama ini Pak, selama menjabat ya di Dinas Perpustakaan Kota Makassar kurang lebih sebulan ya, sebulan. ini sudah kelihatan nggak sih apa sih yang menjadi PR ataupun tantangan nih Pak Andi Oh ya, Patewara? sudah tergambarkan lah apa yang menjadi Hmm. tantangan, Mhm. sampai kami juga menyampaikan ke Mhm. teman-teman perangkat lah, Mhm. perangkat di dinasnya kami itu, Mhm. eh, coba coba mulai dari sekarang menggambarkan program dan kegiatan yang akan kita lakukan di perubahan. Jadi di pemerintah ini ada dua penganggaran, Mbak. Iya. Ada anggaran pokok maupun anggaran perubahan. Kami sampaikan mulai sekarang cobalah Mhm. cobalah konsep-konsep suatu kegiatan atau program, sehingga pada saat perencanaan di anggaran perubahan itu kami bisa, Mhm. yang pastinya yang kami sampaikan ya harus harus ada yang menarik lah, Mhm. yang menarik Mhm. dari pelaksanaan kegiatan itu. Mhm. Karena di masyarakatnya kita ini kan, apalagi di Makassar ini, Mbak, kalau ndak ada hal yang menarik dan ndak dan ndak Nggak akan lirik lirik, ya, iya ya betul. benar. Heeh. Jadi mari kita merubah paradigma kalau berbicara menyangkut masalah perpustakaan. Mhm. Ya, Mhm. karena masyarakat sekarang itu, khususnya adik-adik di Gen Z ini, Mhm. kalau terlalu kaku mereka Nggak suka nggak gitu suka Pak, dia. yang fleksibel aja Terlalu gitu ya ya Pak. seremonial dia nggak. Iya, jangan yang Iya, terlalu tegang-tegang tegang ini ya. betul ya. Oke, jadi dibuat lebih nyaman gitu ya Pak. Oke, jadi ini ya untuk tantangannya ke depannya, ini mengenai anggaran tidak ada atau seperti apa Pak? Biar internalnya kami tuh, Mbak. Oh, oke. Tapi kami Tapi dalam tunggu ini, aja gebrakannya ya. betul lah, ini kami ndak kami Hmm. sampaikan ke Hmm. bidang-bidang kami, jangan jangan terus mempermasalahkan menyangkut masalah. Anggaran Iya, ya. Yang karena penting kalau semangatnya ya dulu no semangat Pak ya. dulu. Heeh. Kan banyak lah, Hmm. banyak yang kita bisa lakukan dengan kolaborasi dengan pihak luar, Mhm. swasta, Mhm. komunitas-komunitas. Saya Mhm. rasa itu bisa menghasilkan program tanpa mempergunakan APBD. Oke, ya. Ini Mhm. kayak Telkomsel, alhamdulillah mereka mau bantu, terus kemudian Amerika juga mau. Iya, iya. Terus Mhm. kemarin juga ada adik-adik komunitas sudah mau. Mhm. Saya rasa sisa bagaimana kita di perpustakaan ini membuka diri lah. Mhm. Bisa buat konten juga di situ mungkin ya Pak. Siap. Jadi menggandeng komunitas yang ada gitu Iya, ya. Dibuat lebih modern, lebih menarik gitu ya. ya. Oke. Ada lagi tantangan yang lainnya Pak, khususnya di 2024 ini Pak? Mhm. Kalau tantangan pasti Dari banyak. dari personilnya sendiri dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar seperti apa untuk Ya koordinasinya Pak? alhamdulillah Ya. bagus semua. Mhm. Heeh. Cuman itu baik di masyarakat maupun di Mhm. internal kami ya pasti ada membutuhkan mungkin motivasi lah, dan ini menjadi Oke. tugas saya ya Mhm. sebagai pimpinan di Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya, pokoknya ditunggu ya gebrakannya dari Bapak Andi Siap, Patiwara siap. ya. Oke, baik, kita masih tersisa waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan dari Bapak Andi Patiwara. Apa yang disampaikan kepada masyarakat ataupun juga smart Oh listener ya. yang menonton kita, mendengarkan kita di 101,1 Radio Smart FM Makassar ini, silakan Pak. Ya, jadi Mhm. kami hanya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwasanya literasi itu sangat penting ya, Ya. penting khususnya untuk anak-anaknya kita, Mhm. adik-adik di usia dini. Kenapa? Itu akan menjadi landasan atau pondasi mereka untuk
ke tingkat selanjutnya. Mhm Iya, mhm dengan membaca saja, pasti mereka akan mendapatkan hal yang positif, mhm ya mhm baik dari segi pendidikan, mhm terus mhm. belum lagi memperkaya kosa-kosa kata, Iya, iya, mhm sama informasi. mhm. Iya, makanya kami, pada kesempatan ini menyampaikan ke masyarakat, luas khusus masyarakat Kota Makassar, Mhm. ya mari, membudayakan, membaca. Membaca Iya, ya, dan hidupkan kembali perpustakaan ya, ya. siap Dengan siap. membaca kita bisa mengakses dunia gitu ya, Ya, Pak, ya. kalau perpustakaan pasti Mhm. menjadi tanggung jawab bagi kami. Iya, baik. Sukses ya untuk Siap siap. program-programnya ya Pak Andi Patewara dan semangat ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Andi Patewara, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam tema kita untuk sore hari ini mengenai giatkan literasi baca di era digital. Sekali lagi terima kasih Pak. Siap, Ya. sama-sama. Dan smart listener, demikian perbincangan kita di sore hari ini di spesial program bersama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dan saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.